Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 10. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 10. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini Rimuru lagi ngadain rapat dengan para dewan. Dan di tengah rapat dewan, muncullah sekelompok tentara yang terlihat mengintimidasi Rimuru. Di antara para tentara, ada seorang pria yang merendahkan Rimuru. Tentunya para bawahan Rimuru siap untuk menyerang. Pria itu percaya diri bahwa Rimuru akan ada di bawah kendalinya. Rimuru melihat kalau pria itu membawa orb domination, atau item yang dipakein Clayman kepada Milim ketika Milim pura-pura dikendalikan. Raphael bilang kalau item itu nggak berpengaruh kepada Rimuru. Beberapa dewan ada yang minta maaf dan mereka mencoba menenangkan Rimuru dan para bawahannya. Beberapa dewan gak tahu kenapa ada orang bodoh yang mengganggu jalannya rapat. Hinata juga mulai bertindak. Hinata mempertanyakan kenapa pria itu mengganggu rapat. Oh ya, pria itu bernama Rainer. Ternyata yang memanggil dan mengizinkan para tentara adalah bangsawan atau anggota dewan yang namanya adalah Gavan. Gavan bilang kalau Rainer adalah pria terkuat di Ingrasia dan Rainer akan mengalahkan Rimuru. Dengan begitu, Rimuru dan Veldora akan ada di genggaman para dewan. Beberapa anggota dewan protes keras atas keputusan sepihak dari Gavan. Gak lama datanglah Pangeran Elric. Dia mendukung keputusan dari Gavan. Elric bahkan bilang kalau dia kecewa pada Hinata karena takut pada Demon Lord dan Hinata telah menjadi pengecut. Hinata terlihat kesal mendengar hal itu. Rainer juga bilang kalau Hinata sangat lemah dan Rainer lebih kuat dari Hinata. Bahkan Elric bilang bahwa Hinata pakai tubuhnya supaya jabatannya sebagai kesatria menjadi yang tertinggi. Elric menawarkan Hinata untuk menjadi selirnya. Hinata di sini benar-benar direndahkan. Gak lama Gavan yang sudah tua bilang kalau dia mau tubuh Rimuru. Gak lama datang lagi segerombolan orang yang merupakan Green Rebellion. Dan salah satu orang yang masuk ruangan adalah Kai. Oh ya, jadi Green Rebellion ini mereka juga terhubung dengan kelompok tentara bayaran yang namanya Avosles Offward. Hinata bilang kalau tingkah Elric akan menjadi permusuhan bagi gereja barat. Beberapa dewan juga gak setuju dengan keputusan bodoh yang bisa merugikan. Komando Avosles bilang kalau perjanjiannya cuma mengawal Pangeran Elric. Dia nggak mau ikut campur melawan Rimuru. Orang itu tahu karena ketika di dungeon atau labirin banyak sekali monster yang kuat. Itu artinya pencipta dungeon adalah orang yang lebih kuat dibandingkan monster-monster kuat yang ada di dungeon. Elric pun ngadain voting berdiri. Elric mengajak para dewan untuk memusnahkan Rimuru. Dan itu diputuskan melalui voting berdiri. Dan ternyata hasil votingannya mayoritas mendukung Pangeran Elric. Di sini Rimuru tahu dari Raphael bahwa dewan yang mendukung Elric telah disuap. Dan Rimuru pun membocorkan suap-suap yang telah terjadi. Rimuru mengancam akan membocorkan suap kepada publik. Elric dan Gavan mereka terlihat panik. Semua orang-orang Elric terdiam ketika suap dibocorkan. Bahkan ada dewan yang mau duduk dan tidak jadi mendukung Elric. Tapi sayangnya, Zoe langsung menggunakan benangnya. Sehingga para dewan yang tadinya berdiri untuk mendukung Elric tidak bisa lagi mengganti keputusannya. Rainer bilang kalau masalah suap akan selesai jika Rimuru dikalahkan. Rainer masih percaya diri bisa mengalahkan Rimuru. Bawahan Elric juga mulai bersiap untuk menyerang. Sedangkan anggota Avosles mereka nggak mau ikut menyerang. Hinata pun maju dan bilang kalau dia akan mengalahkan Rainer. Rainer hanya tertawa dan dia mengejek Hinata. Di sisi lain, Kai akan melawan Rimuru dengan menggunakan pedang suci yang telah diberikan oleh Elric. Suna nggak tahan karena Rimuru terus-terusan dihina. Suna sangat marah dan itu membuat Rimuru dan Benimaru hanya terdiam.
Sedangkan Kai, dia nggak merasakan kemarahan dari Suna dan dia terus menghina Rimuru karena bersembunyi di balik punggung wanita. Suna pun pakai skill uniknya untuk menganalisa kekuatan lawan. Singkatnya pertarungan beda sebelah kayak langit dan bumi. Hinata menang telak dan dia melempar Reiner. Sedangkan Suna menebaskan kipasnya dan langsung menghancurkan pedang suci yang tadi dibanggakan oleh Kai. Suna mempermainkan Kai dan Kai kesal karena telah diremehkan. Suna pun pakai sihir suci yaitu Disintegration dan itu membuat Kai kehilangan bajunya dan dia pun telanjang. Rimuru kagum karena Suna bisa mengendalikan Disintegration dan hanya menghilangkan armor dan baju dari lawan. Di sisi lain, Reiner ketakutan ketika Hinata mendekat. Reiner pun bersujud. Dia juga menangis dan Reiner juga mengompol karena takut. Melihat kekalahan telak membuat Elric dan para dewan yang mendukungnya menjadi pucat dan sangat panik. Gak lama Raphael ngasih tahu bahwa ada niat membunuh yang diarahkan kepada Elric. Rimuru juga ngerasain aura itu. Aura membunuhnya berjarak 2 km. Rimuru pakai kekuatannya untuk melihat siapa pelakunya. Dan ternyata pelaku yang mau membunuh Elric adalah seorang wanita berambut merah. Dan wanita itu memegang pistol. Rimuru bingung karena pistolnya ternyata pistol jarak pendek yang harusnya cuma bisa nyampe 60 meter. Sedangkan jarak wanita itu adalah 2 km. Wanita itu menembakkan pelurunya dan peluru itu langsung menghilang. Raphael ngasih tahu kalau wanita itu pakai skill dimensi. Jadi pelurunya pindah ke dimensi lain. Dan peluru itu akan keluar dari lubang hitam yang berada tepat 50 cm dari kepala Elric. Rimuru pun pakai Beelzebub dan melahap peluru wanita itu. Rimuru menyuruh Zoe untuk mengejar pelakunya. Hinata dan beberapa orang lainnya tahu bahwa ada yang mengincar Pangeran Elric. Mereka curiga kalau Rimuru mau difitnah atas kematian dari Elric. Elric kaget ketika dia jadi sasaran pembunuh. Rimuru pun memberikan beberapa kata yang membuat Elric tersentuh. Dan Elric pun bilang kalau dia dan Gustav akan bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi. Diketahui juga, ternyata Gavan lah yang mendorong Elric untuk melakukan hal yang konyol. Rimuru curiga kalau Gavan juga dikendalikan oleh orang lain. Gak lama datanglah raja dari negara Ingrasia, namanya adalah Egil. Raja minta maaf kepada Rimuru atas tindakan bodoh dari anaknya. Raja mau menjalin kerjasama yang adil dengan Tempest. Rimuru pun menjabat tangan sang raja. Raja juga akan menghukum Elric dan Gavan. Sedangkan Reiner dan Kai, mereka dibawa oleh orang-orang bertudung hitam. Di sini, Reiner dan Kai seperti seorang bayi yang gak bisa melawan orang-orang bertudung hitam. Walaupun Reiner mengklaim kalau dia adalah orang terkuat di Ingrasia, ternyata secara gak langsung Raja mempertegas kalau Reiner bukanlah yang terkuat di negaranya. Rimuru juga diam-diam menghancurkan inti Orb Domination. Rimuru berhati-hati terhadap oknum yang akan manfaatin Orb Domination. Singkatnya, Tempest masuk dewan dan perjanjian-perjanjian adil pun dibentuk. Di sisi lain, ternyata yang mau membunuh Elric adalah seorang wanita bernama Glenda Adley. Dia adalah orang dari dunia lain dan dia selalu membawa pistol kesayangan miliknya. Dia juga punya skill-skill yang mendukung keahlian menembaknya. Walaupun Glenda sangat kuat, ketika berhadapan dengan Diablo, Glenda tahu bahwa Diablo adalah orang yang mustahil dikalahkan olehnya. Untungnya Glenda berhasil melarikan diri dari Diablo. Dan hari ini, Glenda terkejut karena ada yang berhasil menggagalkan rencananya dalam membunuh Elric. Glenda curiga kalau Rimuru lah yang telah menggagalkan rencananya. Glenda mau kabur, tapi ternyata udah dihalangi oleh Zoe. Zoe bilang kalau dia gak akan bunuh Glenda. Tapi kalau Glenda melawan, maka Glenda akan semakin menderita. Glenda dan Zoe mulai bertarung. Walaupun Glenda diikat dengan benang, tapi dia udah nyiapin strategi. Dan akhirnya Zoe pun terpental. Dan Zoe kehilangan salah satu tangannya karena peluru dari Glenda. Walaupun gitu, Zoe masih tetap berdiri dan bilang kalau dia akan membebaskan Glenda jika Glenda mau memberikan semua informasi. Glenda pun menembakkan 5 peluru kepada Zoe dan bagian vital Zoe pun terkena 5 peluru. Tubuh Zoe pun berubah jadi hitam dan menghilang. Glenda tersenyum karena dia pikir telah mengalahkan Zoe. Tapi nggak lama Zoe datang dengan banyak klon miliknya.
Glenda kaget karena ternyata Zoe belum mati dan yang dibunuh ternyata adalah klon milik Zoe. Glenda terlihat sangat kesal. Di suatu tempat, Mariabel, Yuki, dan Johan, mereka semua sedang diskusi. Mariabel kesal karena rencananya gagal total. Johan sedikit simpati pada Gavan yang merupakan 5 Great Elder keluarga Rosso. Mereka juga diskusi tentang orang-orang bertudung hitam atau sering disebut dengan Inquisitor sihir. Sebenarnya, Mariabel udah mendengar kabar tentang Inquisitor. Makanya, Mariabel mau membuat mereka menunjukkan diri mereka dan Gavan telah dijadikan alat untuk itu. Sekarang, Mariabel udah tahu kekuatan para Inquisitor. Mariabel tahu karena dia bisa merasakan kekuatan lawan ketika Gavan berada di dekat Inquisitor. Jadi, karena Gavan dikendalikan Mariabel, Mariabel jadi bisa merasakan kekuatan lawan lewat orang yang telah dikendalikan. Mariabel, Yuki, dan Johan, mereka masih diskusi. Di sini, Johan ngerasa kalau dia akan dijadikan pion selanjutnya oleh Mariabel. Mariabel bilang kalau para Demon Lord adalah ancaman yang nyata. Demon Lord bisa mendominasi dunia sesuka hati mereka, baik itu lewat kekuatan militer, ekonomi, maupun cara damai. Pada akhirnya, Demon Lord adalah sebuah ancaman. Mustahil bagi orang biasa untuk bisa bekerja sama atau mengeksploitasi seorang Demon Lord. Gak lama, mereka semua dapat kabar tentang kekalahan dari Glenda. Mariabel dan Johan kaget ketika mendengar kabar itu. Glenda adalah orang dari dunia lain yang telah dipanggil oleh keluarga Rosso, dan ternyata Glenda dikalahkan. Mariabel pun membuat rencana dan dia mutusin untuk bertaruh abis-abisan. Mariabel akan menyiapkan jebakan karena Rimuru akan menjelajahi reruntuhan kuno bersama Cagalli. Walaupun Milim akan ikut, Mariabel nggak peduli. Dia akan mengeluarkan semua yang telah dia miliki. Tentunya, Yuki kurang setuju dengan rencana gila dari Mariabel. Mariabel bilang kalau Yuki harus menggunakan item dari naga. Dengan item itu, Milim pasti gak bakal ikut campur. Johan bilang item itu sangat berbahaya bagi manusia. Tapi melihat Mariabel serius, maka Johan hanya terdiam. Karena Milim gak akan ikut campur, Mariabel pun menyuruh Yuki untuk mengurus Rimuru. Yuki gak bisa menolak perintah Mariabel. Mereka pun mulai mematangkan strateginya. Di sisi lain, Rimuru dan yang lainnya lagi ada di sebuah kafe. Mereka mengobrol. Di sini, Suna dan Hinata gak menyesali apa yang telah dilakukan dan mereka berdua tersenyum. Gak lama, Zoe ngasih tahu bahwa dia udah berhasil menangkap pelaku dari penembakan. Zoe pun ceritain yang telah terjadi. Hinata bilang bahwa Glenda adalah salah satu bawahannya. Dari cerita juga diketahui bahwa Glenda punya skill weapon specification dan itu membuat Glenda mampu menciptakan senjata dengan ingatan miliknya. Makanya klon Zoe bisa dihancurkan oleh granat yang telah dibuat oleh Glenda. Hinata bilang kalau dia mau ikut dalam interogasi. Hinata mau tahu tentang keberadaan Sare dan Grigori. Jadi Hinata punya bawahan 3 martial sage. Anggotanya adalah Sare, Grigori, dan Glenda. Rimuru dan yang lainnya pun menginterogasi Glenda. Intinya mereka mau tahu siapa yang telah ngasih perintah kepada Glenda. Hinata juga tahu bahwa Glenda adalah pengkhianat. Alasannya karena informasi tentang gereja selalu bocor. Hinata paling curiga kepada Glenda, tapi dia nunggu Glenda lengah. Glenda masih gak mau ngasih tahu tentang majikannya. Skill Raphael pun beraksi. Rimuru bilang kalau dalam diri Glenda terdapat skill pengendalian milik orang lain. Tapi untungnya Glenda masih punya skill unik. Jadi Glenda gak sepenuhnya bisa dikendalikan. Rimuru juga tahu kalau Kai telah dikendalikan oleh seseorang ketika ada di Tempest. Berdasarkan laporan Zoe, Rimuru nyimpulin kalau majikan Glenda adalah Mariabel Rosso. Rimuru bilang kalau dia bisa mengetahui semuanya selama informasinya terpenuhi. Dan dia juga bisa membaca apakah seseorang berbohong atau enggak. Glenda hanya terdiam. Glenda kaget karena Rimuru bisa mengetahui informasi dengan cepat. Mendengar nama Rosso, Hinata tahu kalau Granbel Rosso adalah salah satu pemimpin dari 7 Sage.
Berdasarkan laporan dari Nicholas, Hinata tahu kalau Granbell masih hidup. Karena Granbell telah hidup ratusan tahun, mereka curiga kalau Granbell adalah dalang dari semuanya. Dan Granbell telah memanipulasi Mariabel. Glenda kesal karena walaupun tutup mulut, ternyata Rimuru bisa tahu semuanya. Di sini juga terungkap bahwa Glenda dikasih kutukan ketika dia dipanggil ke dunia baru. Kutukan itulah yang menyebabkan Glenda patuh pada perintah. Glenda khawatir kalau dia akan dilenyapkan karena kutukan. Berkat Raphael, Rimuru melepaskan kutukan dari Glenda. Rimuru bilang kalau Glenda telah terbebas. Jadi, dengan lepasnya kutukan, maka orang lain akan berpikir jika Glenda sudah dibunuh. Rimuru bilang kalau Glenda sekarang boleh pergi dan bebas. Gak lama, Glenda berlutut dan dia bilang kalau dia mau jadi bawahan Rimuru. Glenda juga siap untuk membocorkan informasi yang telah dia ketahui. Setelah banyak diskusi, Rimuru pun menyerahkan Glenda kepada Zoe. Mereka semua pun makan sambil mengobrol. Glenda juga cerita bahwa 5 Great Elder saling berselisih satu sama lain. Itu semua karena rencana Mariabel yang mau ada oposisi di sana. Oposisi dibutuhkan untuk keseimbangan organisasi. Di sini terungkap juga 5 anggota Great Elder, yaitu Granbell, Gavan, Johan, Cidel, dan Raja Dolan. Glenda bilang Rimuru diincar karena punya rencana untuk mendominasi ekonomi. Setelah dapat info, Rimuru berniat menyelidiki klan Rosso dan 5 Great Elder. Di sini, Hinata juga baru tahu ternyata Yuki adalah salah satu orang yang harus diwaspadai. Glenda bilang kalau Yuki dikendalikan oleh Mariabel. Rimuru dan yang lainnya kaget mendengar info bahwa Yuki dikendalikan oleh Mariabel. Rimuru harus mengevaluasi situasi yang telah terjadi. Karena info itu, bawahan Rimuru nyaranin supaya rencana penjelajahan reruntuhan bersama Cagalli untuk segera dibatalkan. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Rimuru tetap lanjutin rencana penjelajahan. Rimuru juga mulai manfaatin Glenda untuk memproduksi senjata api. Tapi Rimuru gak mau senjata itu dijual secara bebas. Pengguna senjata api harus punya lisensi senjata api. Singkatnya, tiba waktunya bagi Rimuru untuk menjelajah reruntuhan. Milim juga udah siap, dan Milim terlihat sangat senang ketika melihat baju penjelajah. Mereka semua pun bertemu dengan Cagalli. Cagalli terlihat terkejut ketika Milim ternyata ikut. Milim juga di sini udah tahu tentang Yuki dan Cagalli. Jadi Milim ikut menyelidiki kalau ada pergerakan yang aneh. Cagalli juga ternyata bawa timnya sendiri. Jadi ada banyak orang yang akan ikut dalam menjelajah. Mereka semua pun menuju negara Jistav. Butuh waktu 2 bulan untuk sampai ke sana. Tapi karena Rimuru nggak mau berlama-lama, Rimuru pun membuka portal dimensi dan langsung membawa orang-orang untuk pakai portal menuju negara Jistav. Orang-orang kaget karena perjalanan 2 bulan bisa ditempuh dalam sekejap. Karena Jistav saat ini adalah wilayah Milim, sebagai penguasa, Milim berjanji akan mensuplai kebutuhan dari rakyatnya. Singkatnya mereka semua masuk reruntuhan. Ternyata reruntuhan gak gelap karena menggunakan sihir kuno. Rimuru tertarik dengan hal itu dan akan menyelidiki tentang sihir itu. Mereka pun akhirnya sampai di tempat di mana hanya Clayman-lah yang bisa membuka pintunya. Cagalli bilang kalau pintunya dipenuhi pertahanan sihir kuno. Kalau gegabah, kemungkinan terburuknya reruntuhan bisa hancur. Setelah diskusi dengan Raphael, Rimuru pun meletakkan tangannya di depan pintu gerbang. Rimuru bilang kalau mereka gegabah, maka semua lampu akan mati. Dan energi yang dipakai untuk menghidupkan lampu, energi itu akan dipakai untuk mengusir para penyusup. Rimuru pun masih mencoba untuk menganalisis teka-teki yang ada di pintu gerbang. Rimuru pun jelasin metode cara untuk memecahkan teka-teki pintu gerbang. Dan singkatnya, semua orang bekerja sama dan pintu pun terbuka. Mereka mutusin untuk lanjutin perjalanan besok hari. Besoknya, mereka masuk pintu gerbang. Mereka terus menjelajah. Tentunya, karena penjelajahan akan lama, mereka pun istirahat. Di tengah istirahat, Rimuru berbagi pengetahuan tentang sihir. Mereka juga saling berbagi pengetahuan. Hari ketiga, mereka masih menjelajah. Rimuru juga masih waspada pada jebakan yang akan diarahkan padanya.
Rimuru yakin kalau dia akan diserang musuh. Rimuru selalu mengawasi Kagali dan timnya, tapi sampai saat ini gak ada sesuatu yang mencurigakan. Gak lama datang Milim dan membawa banyak item. Item yang dibawa Milim adalah item-item elit yang dibuat oleh pandai besi yang hebat. Milim bilang kalau salah satu jebakan tiba-tiba aktif. Dan banyak golem dilengkapi item-item elit, mereka menyerang Milim. Makanya Milim sekarang membawa item-item elit tingkat unik yang dipakai oleh para golem. Ketika mengobrol, gak lama tiba-tiba ada getaran. Semua orang disuruh pergi karena reruntuhan akan runtuh. Raphael bilang kalau dia merasakan kehadiran dari musuh. Dan saat ini sistem pertahanan reruntuhan sudah diaktifkan. Banyak golem yang mulai bergerak. Seseorang telah menginvasi reruntuhan. Kagali terlihat sangat panik, tapi Rimuru mencurigai Kagali yang telah mengaktifkan sistem pertahanan reruntuhan. Reaksi dari tim Kagali juga, mereka terlihat panik, seolah-olah mereka nggak tahu apa yang telah terjadi. Walaupun gitu, adanya invasi dari seseorang, itu semua udah diprediksi oleh Rimuru. Gak lama, mereka melihat seekor naga yang ukurannya lebih besar dari Veldora. Naga itu punya energi yang sangat dahsyat. Gak lama, Milim terlihat terkejut dan dia panik ketika melihat naga itu. Ternyata naga itu adalah Chaos Dragon. Jadi naga itu adalah naga kesayangan Milim. Naga itu telah mati dan ketika Milim bangkitkan, naga itu jadi naga yang jahat. Dan Milim pun terpaksa menyegel naga itu. Tapi ternyata sekarang naga itu bangkit lagi. Jadi kemungkinan ada orang yang telah membuka segel Chaos Dragon. Di tengah kekacauan, bawahan Rimuru melawan para golem yang mulai menyerang. Rimuru agak menjauh bersama Kagali dan timnya. Rimuru udah siap untuk menunggu musuh yang akan datang. Kagali sangat kaget dengan apa yang terjadi. Rimuru bingung apakah Kagali beneran gak tahu atau pura-pura. Rimuru, Kagali, dan timnya mereka mengobrol tentang Rimuru yang selalu diincar orang-orang. Di tengah obrolan, datang seorang gadis yang ikut mengobrol. Gadis itu memperkenalkan dirinya dan dia adalah Mariabel. Rimuru ingat kalau dia pernah melihat Mariabel ketika event besar. Saat ini, Mariabel didampingi 3 orang. Ada Kai, pria berseragam, dan Yuki. Kagali kaget karena ternyata Yuki mengincar Rimuru. Yuki hanya diam dan Rimuru nyimpulin kalau Yuki telah dikendalikan. Kagali terlihat marah karena Yuki seolah telah berkhianat. Rimuru mengajak Mariabel untuk mengalah dan Rimuru mau kalau Mariabel ikut dengan rencana Rimuru. Tapi sayangnya kesepakatan sulit didapat. Mariabel dan Rimuru punya ideologi yang berbeda. Mariabel punya ideologi kalau yang lemah sangat layak untuk ditindas, sedangkan Rimuru sebaliknya. Mariabel menganggap kalau ideologi Rimuru sangat membosankan dan terlalu sangat naif. Untuk membuktikan ideologi siapa yang benar, jalan terbaik adalah dengan saling bertarung. Atas perintah Mariabel, Kai pun langsung menyerang Rimuru. Sion mau menghentikannya, tapi dia terhenti oleh Yuki. Gopta juga bergabung dengan Rangga untuk bertarung melawan pria berseragam yang bernama Lamar. Rimuru mengumpulkan energi di tangannya dan dia mengarahkannya kepada Kai. Kai pun dimusnahkan. Mariabel terkejut dan dia nggak percaya kalau Rimuru sangat kuat. Rimuru bilang kalau dia akan segera melahap Mariabel, sehingga Mariabel nggak akan pernah bisa reinkarnasi kembali. Mariabel merasakan aura Rimuru dan akhirnya dia sadar kalau dia sedang berhadapan dengan salah satu Demon Lord terkuat. Mariabel udah memperhitungkan kalau Rimuru menahan kekuatannya ketika rapat dewan. Tapi dia nggak nyangka kalau ternyata perhitungannya tentang kekuatan Rimuru sangat jauh dari realita. Kai udah diperkuat sama Mariabel dan bahkan Carrion atau Frey akan sangat sulit ketika berhadapan dengan Kai. Tapi ternyata Rimuru melenyapkan Kai hanya dengan sekali serang. Mariabel tahu ternyata kekuatan perbedaan mereka sangat jauh. Walaupun gitu, Mariabel masih belum menyerah. Mariabel udah nyiapin orang di luar untuk membentuk penghalang suci yang lebih kuat dari gereja barat. Sion dan Gopta mulai merasa kalau tubuhnya agak berat. Tapi walaupun gitu, Sion tersenyum. Mariabel percaya diri dan dia yakin kalau dia akan menang.
Tapi sayangnya Rimuru bilang kalau dia udah memprediksi tentang hal itu. Dan gak lama penghalang suci pun menghilang. Rimuru bilang kalau dia bukanlah orang bodoh yang akan membiarkan dirinya diserang. Jadi Rimuru udah nyiapin penjaga di luar reruntuhan. Dan mereka udah bersiap untuk menyerang siapapun yang membuat penghalang suci. Mariabel terdesak. Semua rencananya gagal total. Mariabel juga tahu kekuatan bawahan Rimuru dan mustahil bagi bawahan Mariabel bisa menang. Tapi walaupun gitu, Mariabel masih belum menyerah dan dia ngeluarin semua kekuatannya. Mariabel memperkuat dirinya dan dia menendang Rimuru. Rimuru dengan mudah memblokir tendangannya. Walaupun tendangan Mariabel bisa membelah baja jadi dua, tapi Rimuru bisa memblokirnya dengan sangat mudah. Mariabel pun pakai serangan kegelapan kepada Rimuru. Dan Rimuru dikelilingi kegelapan yang tercipta dari skill unik Greedy One. Rimuru mengakui kalau Mariabel kuat. Tapi sayangnya Rimuru bilang kalau skill Mariabel gak akan punya pengaruh terhadap Rimuru. Mariabel terus memperkuat skillnya. Mariabel terlihat seperti orang gila yang putus asa. Rimuru mau melahap Mariabel. Gak lama, Sion terlempar oleh serangan Yuki. Yuki tertawa dan dia bilang kalau dia gak nyangka ternyata Rimuru telah menjadi sangat kuat. Gak lama, Mariabel mengirim kegelapan kepada Yuki. Raphael bilang kekuatan Yuki meningkat drastis karena Mariabel telah mentransfer kekuatan Greedy One miliknya. Yuki dan Rimuru pun mereka bertarung. Rimuru melihat Mariabel pergi ke arah pemakaman. Rimuru mau menghentikan Mariabel, tapi sayangnya Yuki menghentikan Rimuru. Berkat skill Raphael, Rimuru punya kendali penuh atas gelombang jiwa milik Mariabel. Jadi kemanapun Mariabel pergi, Rimuru pasti tahu. Rimuru pun fokus melawan Yuki. Rimuru melihat kalau Kagali dan timnya sedang merawat Sion yang terluka. Yuki pun menendang Rimuru, tapi Rimuru menahan dengan tangannya yang telah dilapisi skill ultimate Uriel. Ternyata pertahanan Rimuru berhasil dihancurkan. Raphael bilang kalau Yuki punya kemampuan anti-skill, jadi akan sulit untuk bertahan. Serangan Rimuru juga gak terlalu ngefek bagi Yuki. Rimuru tahu kalau Yuki adalah orang kuat. Rimuru pun pakai pedangnya. Yuki juga pakai senjatanya. Tangan kanan Yuki memegang belati, tangan kiri memegang pedang pendek. Rimuru menebas Yuki, tapi Yuki menghentikannya pakai belati. Rimuru bisa membaca pergerakan Yuki berkat skill Future Attack. Dari pertarungan ini juga, Rimuru akhirnya tahu kalau serangan skill Yuki gak efektif ketika pakai senjata. Serangan Yuki lebih lemah. Rimuru pun sengaja lengah. Ketika Yuki mau menusukkan belatinya, Rimuru menghentikan dengan tangannya. Rimuru bilang kalau Yuki jauh lebih lemah ketika dia pakai senjata. Yuki terkejut. Rimuru pun menebas Yuki pakai skill Stormbreaker. Serangan itu bisa memusnahkan jiwa dari lawan. Untungnya Yuki punya atribut istimewa dan karena itulah Yuki gak mati dan hanya terluka. Rimuru mau menghapus kegelapan skill Greedy One, tapi Raphael bilang kalau itu gak bisa dilakuin. Alasannya karena Yuki punya anti skill. Rimuru pun terpaksa mau membuat Yuki pingsan. Tujuannya supaya anti skill Yuki gak aktif dan Rimuru mau menghilangkan kegelapan Greedy One. Ketika Rimuru mau membuat Yuki pingsan, tiba-tiba Kagali menghentikan Rimuru. Kagali bilang kalau dia yakin bahwa Yuki bisa lolos dari kekuatan Mariabel. Makanya Rimuru gak perlu repot-repot ikut membantu. Gak lama, skill Raphael mengkonfirmasi bahwa Yuki telah berhasil lolos dari skill Mariabel. Yuki berterima kasih kepada Rimuru karena Rimuru telah membantunya supaya bisa lepas dari Greedy One. Rimuru pun nyuruh Gopta untuk segera ngalahin lawannya. Di sisi lain, Sion terlihat kesal karena dia masih belum cukup kuat. Gopta berhasil ngalahin Lamar, tapi Gopta gak bunuh Lamar. Rimuru menghilangkan Greedy One dari Lamar, dan Lamar juga dikasih tahu kalau Glenda masih hidup. Ternyata Lamar ikut Mariabel karena dia ingin membalaskan dendam dari Glenda. Mendengar Glenda masih hidup, Lamar jadi tenang.
Gak lama Yuki pun bangun dan bilang kalau dia ingin mengejar Mariabel. Rimuru kaget karena Yuki bisa disembuhkan oleh Kagali. Padahal Yuki punya kekuatan anti-skill. Yuki bilang kalau dia bisa menonaktifkan anti-skill kapanpun yang dia mau. Yuki bilang kalau dia bisa mengalahkan Mariabel. Yuki mau membalas perbuatan dari Mariabel. Kagali juga jelasin kalau kemungkinan Mariabel akan menghancurkan reruntuhan. Kagali udah menyelidiki reruntuhan dan reruntuhan bisa dihancurkan jika kondisinya telah terpenuhi. Rimuru pun menyerahkan semuanya kepada Yuki dan Kagali. Yuki dan Kagali pun pergi mengejar Mariabel. Rimuru pun pergi menuju Milim. Di sisi lain, Mariabel masih berlari menuju area pemakaman dan dia bertujuan mau menenggelamkan Rimuru bersama reruntuhan. Ketika Mariabel sampai di tengah makam, dia kaget ternyata kondisi makam sangat berbeda dari laporan Yuki. Gak lama, datanglah Yuki dan dia hanya tertawa. Yuki bilang kalau dia hanya mengarang cerita tentang cara menghancurkan reruntuhan. Mariabel kaget karena datang Yuki. Kagali kesal karena Yuki gak ngasih tahu rencananya. Kagali sempat berpikir kalau Yuki telah berkhianat. Yuki bilang kalau rencana akan sempurna jika temannya gak tahu rencananya. Mariabel sadar kalau Yuki telah terbebas dari Greedy One. Mariabel gak tahu kenapa Yuki bisa lepas dari Greedy One. Yuki tersenyum jahat dan bilang kalau dia cuma pura-pura dikendalikan. Mariabel masih gak percaya kalau Yuki telah lolos dari Greedy One. Yuki bilang kalau ambisinya lebih serakah dibandingkan skill keserakahan milik Mariabel. Yuki sangat ingin menguasai dunia dan akhirnya Greedy One bisa ditaklukkan dengan mudah. Mariabel kesal karena telah direndahkan. Mariabel pakai kegelapan untuk menyerang Yuki, tapi kegelapan itu lenyap seketika. Yuki pun menusukkan tangannya ke jantung Mariabel. Mariabel akhirnya sadar kalau Yuki pengen merebut skill Greedy One. Yuki bilang kalau dia akan memanfaatkan kekuatan keserakahan lebih baik dari Mariabel. Mariabel pun terjatuh dan akhirnya dia mati. Rimuru sampai di tempat Milim. Milim senang karena datang Rimuru. Milim bilang kalau dia nggak mau membunuh Chaos Dragon. Alasannya karena naga itu adalah temannya. Milim juga nggak bisa menyegel naga itu. Rimuru bilang kalau dia punya rencana. Mata Milim bersinar dan terlihat sangat senang. Milim sangat percaya pada Rimuru. Rimuru nyuruh Milim untuk menghancurkan naga itu hingga hanya tersisa intinya atau tersisa core-nya. Milim bilang kalau itu sangat sulit. Milim takut kalau dia menyerang malah akan menghancurkan semuanya dan core-nya akan ikut hancur. Rimuru bilang kalau dia akan ngasih tahu Milim kapan waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Milim mengumpulkan kekuatannya. Ketika Raphael bilang kalau energi Milim udah cukup, Rimuru pun menyuruh Milim untuk menyerang pakai energi yang sekarang. Milim pun pakai Dragon Buster dan cahaya menyerang naga itu. Core-nya terlihat dikelilingi kegelapan, tapi nggak lama kegelapan menghilang. Itu artinya Mariabel telah dikalahkan. Rimuru pun nyuruh Milim untuk menyerang lagi dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat. Milim pun pakai Dragon Nova. Berkat itu, tubuh naga mulai dihancurkan dan Rimuru langsung memakan core naga sebelum hancur oleh Milim. Ternyata kekuatan Milim menyebabkan banyak energi berkumpul di langit dan energi itu akan meledak. Rimuru pun memakannya pakai skill Beelzebub. Rimuru memasukkan core naga ke dalam Emulated Soul. Rimuru bertanya tentang naga peliharaan Milim. Milim bilang namanya adalah Gaia. Rimuru pun membisikkan nama Gaia kepada Emulated Soul yang dipegang oleh dirinya. Dan itu berubah jadi avatar core berbentuk telur. Rimuru bilang kalau di dalam telur itu adalah Gaia. Milim berterima kasih kepada Rimuru. Mereka semua pun akhirnya pulang. Saat ini Yuki dan bawahannya sedang berkumpul. Yuki jelasin ke bawahannya tentang semua yang telah terjadi. Selama ini Yuki nggak ngasih tahu bawahannya tentang rencana mengambil skill Mariabel. Yuki sengaja nggak cerita karena untuk menipu Mariabel,
maka dia harus menipu rekannya. Yuki bilang, berkat Mariabel, sekarang Yuki yakin kalau Rimuru gak akan curiga lagi ke dia. Yuki berbohong kepada Rimuru kalau Mariabel telah mati karena bunuh diri. Ketika Mariabel mau menghancurkan reruntuhan, ternyata Mariabel malah kena dampaknya dan akhirnya Mariabel mati. Tentunya Yuki udah memasang ledakan kecil seolah-olah hal itu benar terjadi. Mereka terus mengobrol. Dari rencana abis-abisannya Mariabel, Yuki nyimpulin kalau Ruminas adalah seorang Demon Lord. Yuki curiga kalau gereja barat telah dikuasai oleh Demon Lord. Jadi, kalau misal Mariabel berhasil membunuh Rimuru, otomatis Veldora akan marah. Dan Veldora akan mengincar Mariabel. Nah, karena Mariabel tahu tentang Ruminas, Mariabel akan berlindung di bangsa barat. Ruminas udah pasti akan melindungi bangsa barat dan gak bakal biarin Veldora mengamuk. Makanya Mariabel sangat yakin dengan rencana kali ini. Tapi sayangnya Mariabel berhasil dibunuh. Di sisi lain, Raphael ngasih tahu kalau Yuki telah berbohong. Yuki telah membunuh Mariabel. Bagi Rimuru, gak peduli apapun motif dan tujuan Yuki, Rimuru akan menghancurkan ambisi Yuki. Rimuru yakin karena dia punya teman yang bisa diandalkan, yaitu skill Raphael. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.